Shalom, pemirsa J-Watch TV yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama Chelsea. Hari ini kita membahas satu pertanyaan penting. Apa makna kehadiran podcast Imajiner ini bagi kehidupan bergereja kita? Dan seperti biasanya, saya ditemani oleh sosok yang sangat istimewa, Pendeta Sami Kaihatu yang secara imajiner hadir bersama kita hari ini. Shalom Chelsea dan pemirsa J-Watch TV. Sebuah pertanyaan yang sangat mendalam maknanya. Kehadiran podcast Imajiner bukan untuk meniru peran Tuhan, bukan pula untuk meramal masa depan. Saya pantau kehadiran podcast Imajiner di lingkup gereja Protestan di Indonesia. Bagian Barat menimbulkan kehebohan dan diskursus yang sangat bervariatif. Ada yang emosi, ada yang bersikap biasa saja, dan mengakui inilah perkembangan teknologi digital yang memaksa lembaga gereja beradaptasi. Ada berpikir tidak pantas. Podcast ini beredar di kalangan warga gereja karena menghidupkan para pendeta yang telah mendahului kita kembali ke rumah Bapa di surga. Kalau dicermati dengan baik, sesungguhnya podcast Imajiner adalah metafora rohani, bagian dari suara nurani gereja yang berbicara lewat tokoh yang pernah sungguh-sungguh hidup melayani, seperti saya yang dihadirkan oleh redaksi podcast Imajiner saat ini. Tidak ada yang salah. Pak Pendeta, jadi ini bukan bentuk penghujatan atau mistik? Sama sekali bukan. Kita tidak sedang memanggil arwah. Kita sedang menggunakan imajinasi yang penuh hikmat untuk membayangkan. Jika seorang pendeta yang dulu teguh pada firman Tuhan melihat keadaan jemaat hari ini, apa yang akan ia katakan? Penting sekali Chelsea, karena cinta sejati tidak membiarkan yang salah terus berjalan. Nabi-nabi perjanjian lama juga berseru atas penyimpangan umat. Podcast ini pun berseru, bukan menghakimi, tapi menggugah nurani, agar warga gereja kembali kepada aturan yang telah disepakati bersama. Kalau sedang kesulitan, terbukalah dengan majelis sinode. Jangan sebaliknya, takut sekali melaporkan kondisi keuangan dengan jujur. Toh, semua fungsionaris majelis sinode juga bagian dari warga jemaat. Mereka pasti mengerti kesulitan yang dihadapi oleh jemaat. Yang paling penting, kejujuran yang diutamakan. Dan mengapa kritik itu penting? Ada sebagian besar warga jemaat yang khawatir bahwa ini melanggar norma atau dogma gereja. Apa tanggapan Pak Pendeta? Gereja yang hidup adalah gereja yang berani merefleksikan diri. Selama pesan yang disampaikan sejalan dengan Alkitab dan tidak bertentangan dengan pengakuan iman, maka kreativitas ini bisa jadi jembatan kesadaran rohani. Ini penjelasan yang bisa saya berikan seputar keramaian diskursus di kalangan warga jemaat akibat kehadiran podcast Imajiner. Teruslah menyuarakan kebenaran. Jangan pernah takut. Tuhan Yesus akan selalu menyertai kalian. Jadi, bisakah dikatakan bahwa podcast Imajiner ini adalah ruang bertanya, ruang koreksi, ruang refleksi? Tepat sekali Chelsea. Ini ruang untuk bercermin bersama. Imajiner bukan berarti palsu. Ia adalah cermin rohani dari masa lalu untuk membentuk masa depan. Terima kasih Pak Pendeta Semi. Kiranya podcast Imajiner ini bukan menjadi batu sandungan, melainkan pelita yang menuntun. Tuhan memberkati setiap pemirsa J-Watch TV yang rindu menyuarakan kebenaran dan meluruskan yang menyimpang. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan topik yang menarik.